Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hernina Agustina Arifin selaku Kepala BPJS Kesehatan KC Surabaya. Yang saya hormati Bapak Eka Wahyudi selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS KC Surabaya. Yang saya hormati Ibu Lulu selaku Kepala Bagian Penyaminan Manfaat dan Utilisasi. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya atau yang mewakili. Yang saya hormati tim seleksi Faskes tahun 2024. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu pimpinan baik PIC maupun pimpinan FKTP BPJS Kesehatan KJ Surabaya, dan yang saya banggakan teman-teman Duta BPJS Kesehatan KJ Surabaya. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada siang hari ini dapat berkumpul secara online untuk mengikuti kegiatan sosialisasi perjanjian kerjasama khususnya di FKTP tahun 2025. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan tentatif acara hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh Kepala BPJS Kesehatan. Yang kedua, penyampaian materi oleh Kepala Bagian Mutu Layanan Faskes. Kemudian yang terakhir, tutorial administrasi PKS melalui aplikasi Hafiz. Dan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Mari kita mulai sosialisasi dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Baik, kita mulai yang pertama pembukaan oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan KC Surabaya kepada Ibu Hernina. Waktu dan media dipersilahkan. Terima kasih Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini diwakilkan oleh Bu Lena. Yang terhormat dari Ketua Asklin, PKFI, Dr. Nana, Dr. Sugi, serta Bapak Ibu pimpinan klinik, Kepala Puskesmas maupun Dr. DPP dan Dr. DPP Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, layak kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi rahmat sehat dan bisa hadir bersama walaupun dalam kondisi Zoom ya. Dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini bersama dengan BPJS Kesehatan memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh peserta JKN. Semoga ke depan kerjasama kita semakin baik, tidak ada aral melintang yang menghalangi. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ya sudah akan berakhir tahun 2024 dan kita akan memulai perjanjian kerjasama kita, memperbarui perjanjian kerjasama kita untuk pelayanan di tahun 2025. Nah, pada pertemuan kali ini memang penting bagi kami untuk mensosialisasikan terkait dengan perjanjian kerjasama di tahun 2025. Draft PKS sudah kami sampaikan. Besar harapan kami seluruhnya sudah dibaca dan dipahami bersama. Namun jika memang masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa secara detail ditanyakan pada kesempatan kali ini. Ya, besar harapan saya bahwa ada selesai pertemuan hari ini, mudah-mudahan perjanjian kerjasama bisa segera ditandatangani sebagai dasar kita untuk memberikan pelayanan di tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, dari ketentuan terkait dengan perjanjian kerjasama di tahun 2025 ini, memang nanti akan ada perubahan yang lebih melengkapi lah terkait dengan perjanjian kerjasama di tahun 2025. Besar harapan kami, Bapak Ibu tetap menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Eka terkait dengan perjanjian kerjasama
di tahun 2025. Dan nanti apabila memang ada hal-hal yang perlu diskusikan, kita diskusikan, bisa kita diskusikan bersama. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, tidak memperpanjang waktu untuk pembukaan. Mudah-mudahan seluruh waktu bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sama-sama kita menyamakan persepsi dari apa yang tertuang dalam perjanjian kerjasama, sehingga ke depan tidak lagi ada tidak tidak ada kendala yang uh, besar gitu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, khususnya juga bagi kita semua, khususnya kepada peserta JKN. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk selanjutnya penyampaian materi oleh Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan kepada Bapak Eka Wahyudi. Waktu dan media dipersilakan. Ya, tes suara Mbak Putri. Terdengar ya, Bapak Ibu? Atau masih tes? Halo, tes. Terdengar ya? Kurang mendekat. Izin Bapak Ibu, apakah suara terdengar jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Siap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, alhamdulillah. Yang kami banggakan ya, ini Bapak Ibu yang terhormat, Bu Hernina, alhamdulillah tadi sudah membuka agenda acara pada siang hari ini. Kemudian dari Dinas Kesehatan, terima kasih ada Bu Lena dan Mbak Ari. Kemudian dari Aslin, ada Dr. Ginana, dan PKV ada Dr. Suki, serta Bapak Ibu pimpinan PIC FKTP kerjasama tahun 2024 yang nanti alhamdulillah nanti kita akan sampaikan terkait dengan isi di dalam PKS tahun 2025 untuk FKTP, baik itu di FKTP Puskesmas, Dini Pratama, DPP, dan Dokter Gigi. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima ya surat dari kami tertanggal 25 November 2024 dengan nomor surat 2506 yang terkait dengan template perjanjian kerjasama FKTP 2025, yang dimana kami sudah menyampaikan di dalam surat tersebut ada perubahan-perubahan yang mengikuti dengan adanya perubahan regulasi. Nah, ini saya sampaikan terkait adanya perubahan tadi, khususnya di isi PKS 2025, terkait jumlahnya ada 22 pasal, di mana nanti akan ada perubahan ketentuan khususnya ada 9 pasal. Begitu juga nanti di lampiran, di mana perubahan lampiran di sini, di lampiran 1 dan 2 mengikuti regulasi yang terbaru. Tadi pagi mungkin ini Bapak Ibu lanjutan ya dari acara dari pagi tadi untuk kegiatan sosialisasi per BPJS nomor 3 2024 sebagai tindak lanjut Permenkes 3 tahun 2024 tentang screening riwayat kesehatan, kemudian screening riwayat kesehatan tertentu, dan program prolanis beserta PRP. Nah, hari ini khusus terkait dengan sosialisasi isi dalam PKS, ada beberapa agenda yang akan kami sampaikan mulai dari bagian pendahuluan, kemudian isi perjanjian kerjasama,
kemudian elektronik kontrak, dan harapan dari kerjasama untuk tahun 2025 ini. Ya, lanjut, Mbak. Yang pertama, latar belakang khususnya terkait dengan perubahan di dalam PKS FKTP tahun 2025. Yang pertama, kita ketahui bersama sudah adanya Permenkes nomor 7 tahun 2021, yang dimana implementasinya adalah terkait dengan sertifikat akreditasi ataupun laporan INN ini menjadi persyaratan wajib, dan juga adanya Permenkes 3 dan Per-BPJS nomor 3 tahun 2024 terkait dengan screening kesehatan tertentu yang hari ini kita ikuti bersama di acara pagi tadi. Kemudian yang kedua, latar belakang di dalam perubahan PKS ini adalah juga dalam rangka penguatan fungsi FKTP sebagai gatekeeper dan juga meningkatkan mutu layanan Vaskes. Serta yang ketiga, penguatan klausul PKS ini juga untuk penguatan di dalam pencegahan kecurangan di program JKN, dan yang keempat adanya kerahasiaan dan keamanan data khususnya terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah efektif berlaku sejak bulan Oktober 2024 kemarin. Nah, regulasi terkait dengan kerjasama Vaskes ini sudah diatur Bapak Ibu di dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, yang dimana wewenang di dalam perjanjian ini BPJS diberikan kewenangan untuk membuat atau menghentikan kontrak kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Kemudian juga diatur lagi di Perpres 82 tahun 2018 di pasal 67 bahwa kerjasama fasilitas kesehatan dengan BPJS ini dilakukan dengan perjanjian tertulis. Kemudian ditindaklanjuti berikutnya di Permenkes 71 tahun 2013, di mana di pasal 12 ketentuan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban di dalam perjanjian kerjasama diatur oleh BPJS Kesehatan. Kemudian di Permenkes nomor 99 tahun 2015, khususnya di pasal 4, perjanjian kerjasama fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan ini dilakukan antara pimpinan atau pemilik Vaskes atau pejabat yang berwenang mewakili dengan BPJS Kesehatan. Kemudian di Permenkes nomor 7 2021 juga diatur persyaratan kerjasama FKTP dengan BPJS Kesehatan, serta yang terakhir kemarin di 2023 ada Permenkes nomor 3 terkait dengan tarif pelayanan di dalam program JKN. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, berikut saya sampaikan untuk overview kerjasama fasilitas kesehatan untuk tingkat pertama, di mana per 1 Desember kemarin sudah tercapai Vaskes tingkat pertama 235. Yang harapan kami 235 ini adalah lanjut di dalam perjanjian kerjasama di 2025. Dan alhamdulillah juga untuk capaian target dari sisi FKTP kerjasama tahun 2024 ini sudah tercapai di 1 Desember ini. Oke, lanjut. Nah, ini di dalam isi PKS Bapak Ibu yang nanti kita akan bahas satu persatu, tetapi pembahasannya lebih kepada sisi perubahan, di mana di sini isi PKS ini ada 22 pasal, yang dimana ada penambahan khususnya di pasal 16 terkait dengan perlindungan data pribadi. Kemudian lanjut. Kemudian di isi lampiran Bapak Ibu ada 12 isi lampiran, yang dimana ada perubahan lampiran nomor 10, khususnya terkait dengan ketentuan respon di dalam kegagalan perlindungan data pribadi, dan nanti ada perubahan khususnya di lampiran 1 dan 2, yaitu ruang lingkup dan biaya, serta tata cara dan tata cara pembiayaan untuk pelayanan. Ya, lanjut Mbak. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita masuk di perubahan khususnya di pasal ketentuan umum, yang dimana lebih menjelaskan kembali, mendetailkan kembali terkait dengan apa sih yang dimaksud klaim. Jadi di PKS 2025 untuk klaim ini adalah permintaan pembayaran atau tagihan atas biaya pelayanan kesehatan
oleh pihak kedua kepada pihak ke-1. Kemudian juga diperjelas kembali untuk verifikasi klaim, di mana proses verifikasi ini lebih kepada pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dokumen sebagai syarat dalam pembayaran klaim. Kemudian juga untuk penguatan kembali, penjelasan dan penegasan untuk verifikasi pasca klaim, yang di mana verifikasi pasca klaim itu sendiri adalah proses pengujian secara uji petik terhadap validitas dan akurasi terhadap klaim yang sudah dibayarkan oleh pihak ke-1. Dan tambahan di ketentuan umum adanya review capaian kapitasi berbasis kinerja atau KPK, yang di mana ini lebih kepada proses validasi data input pelayanan dalam perhitungan KPK sampai dengan proses penyesuaian perhitungan dan penyesuaian pembayaran KPK. Ya, lanjut. Kemudian perubahan berikutnya ada di ketentuan pasal hak pihak ke-1, ini BPJS, yang dimana terkait dengan hak pihak ke-1 ini lebih kepada penerimaan pemberitahuan dari pihak kedua, Bapak Ibu, apabila terdapat perubahan yang meliputi surat izin operasional, berusaha berbasis risiko, kemudian sertifikat akreditasi, laporan indikator nasional mutu, ini untuk TPMD, TPMDG, kemudian SDM klinis, kelengkapan sarana prasarana, lingkup pelayanan, kinerja pelayanan, waktu, dan tempat praktek. Ini diinput pada aplikasi milik pihak ke-1 oleh pihak kedua, paling lambat akhir bulan berjalan dan menerima pemberitaan tertulis untuk khususnya yang FKTP non-Jargondat. Artinya apa, Bapak Ibu? Jadi, Bapak Ibu berkewajiban di dalam pemberitahuan terkait adanya perubahan, baik dari sisi persyaratan mutlak ya di sini, lebih kepada perizinan, yaitu surat izin operasional, kemudian sertifikat akreditasi, atau laporan indikator nasional mutu. Artinya ini menjadi persyaratan mutlak dan itu wajib berlaku. Ketika ada perubahan, pasti akan nanti ada pelaporan tertulis kepada BPJS Kesehatan. Kemudian yang berikutnya juga terkait hak pihak ke-1, ini lebih kepada proses klaim untuk klaim non-kapitasi, yang dimana sebelumnya menerima berkas tagihan klaim non-kapitasi dan pengajuan penggantian biaya kelompok prolanis, ini secara periodik, lengkap, valid, akurat, dan benar. Ini lebih didetailkan Bapak Ibu. Jadi karena nanti arahnya menjadi verifikasi klaim lebih kepada digital gitu ya. Jadi menerima berkas klaim non-kapitasi ini berupa soft copy atau dalam bentuk PDF atau salinan cetak, yang dimana nanti pengajuan penggantian biaya dan juga pengajuan penggantian biaya kelompok prolanis secara periodik, lengkap, valid, akurat, dan benar. Artinya di sini nanti dalam bentuk pengajuannya soft copy PDF, Bapak Ibu. Jadi tidak lagi hard copy. Kemudian juga terkait hak pihak ke-1 menerima pengembalian pembayaran dari pihak kedua, ini khususnya tambahan ya, dalam hal terjadi kelebihan pembayaran berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal maupun internal, kemudian audit administrasi klaim, dan atau verifikasi pasca klaim yang disepakati oleh para pihak. Lanjut. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hak pihak ke-1 yaitu BPJS, di mana khususnya terkait dengan fakta integritas. Jadi ini fakta integritas ini sifatnya adalah kita BPJS menerima approval ataupun persetujuan ataupun penetapan untuk jumlah tenaga medis yang diajukan pihak kedua melalui aplikasi Hafiz paling lambat setiap tanggal 4 ya Bapak Ibu. Ini sebagai dasar penetapan di dalam tarif kapitasi bulan yang digunakan dalam perhitungan pembayaran kapitasi. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi selain kita meremending, mohon ini menjadi perhatian karena proses approval ini ada menjadi kewajiban Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika lebih dari tanggal 4 untuk proses
approval fakta integritas, potensi tidak terbentuknya norma kapitasi ini sangat besar. Jadi mohon nanti menjadi perhatian di Bapak Ibu untuk memastikan maksimal di setiap tanggal 4 bulan berjalan itu proses approval itu sudah berjalan. Tidak melihat hari libur di situ. Jadi ingat tanggal 1 sampai 4 selain tanggal gajian juga tanggal approval fakta integritas di aplikasi Hafiz. Karena nanti kalau Bapak Ibu tidak melakukan proses approval, itu potensi tidak terbentuk norma kapitasinya dan potensi untuk kapitasinya tidak bisa terbayarkan. Nah, ini mohon menjadi perhatian. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hak pihak ke-1, ini untuk memperhitungkan kompensasi pembayaran kepada pihak kedua jika terjadi ketidaksesuaian dasar pembayaran kapitasi termasuk KBK. Jadi untuk KBK nanti akan ada dilakukan review capaian KBK, yang dimana sebagai dasar nanti ketika ada audit gitu ya, itu sudah sesuai. Jadi mau nanti dipastikan untuk capaian KBK ini juga sesuai gitu ya. Lanjut Mbak. Kemudian juga terkait kewajiban pihak ke-1, kami menyampaikan pemberitahuan pengisian kesan kepada peserta melalui aplikasi mobile JKN atau melalui poros. Jadi kalau sebelumnya menyampaikan kewajiban pihak ke-1 yaitu BPJS itu menyampaikan pemberitahuan pengisian kesan kepada peserta JKN. Nah ini nanti di 2025 ada kewajiban kami BPJS Kesehatan untuk juga menyampaikan pengisian kesan ini kepada peserta melalui aplikasi mobile JKN atau poros. Gitu ya. Kemudian juga kewajiban dari BPJS yaitu terkait dengan membayar kekurangan pembayaran kepada pihak kedua dalam hal terjadi kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal maupun internal, audit administrasi klaim dan atau verifikasi pasca klaim yang telah disepakati oleh para pihak. Lanjut. Kemudian hak pihak kedua, ini langsung ya ada di perubahan di hak pihak kedua, FKTP, yaitu menerima kekurangan pembayaran dari pihak ke-1 dalam hal terjadi kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh auditor internal, eksternal yang melakukan pengawasan terhadap pihak ke-1, termasuk hasil verifikasi pasca klaim dan atau audit administrasi klaim yang telah disepakati para pihak. Jadi kami kalau nanti ada kekurangan bayar terkait dengan hasil audit oleh internal maupun eksternal, nanti kami akan juga melakukan pembayaran untuk kekurangan terhadap hasil audit tersebut. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk di kewajiban pihak kedua, yang dimana sebelumnya tidak ada, ini kita di 2002 ini ada penambahan, di mana untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan operasional waktu pelayanan minimal 8 jam dan memberikan kepastian waktu praktek dokter ini untuk klinik Pratama dan rumah sakit D Pratama. Jadi sudah ada standar minimalnya untuk pelayanan di klinik Pratama itu minimal 8 jam. Kemudian juga untuk di puskesmas dan klinik TNI Polri, di mana ini memberikan pelayanan kesehatan dengan operasional waktu pelayanan minimal 8 jam atau sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah daerah, instansi, satuan kerja, dan memberikan kepastian waktu praktek dokternya di puskesmas maupun klinik TNI Polri. Kemudian untuk kewajiban berikutnya adalah terkait dengan pemberian pelayanan baik itu secara kontak langsung maupun telekonsultasi. Jadi di 2025 di dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta secara kontak langsung maupun telekonsultasi ini juga harus dicatat di dalam rekam medis pihak kedua melalui apa? Melalui sistem informasi pihak ke-1 dan atau sistem informasi lainnya yang digunakan oleh pihak kedua. Nantinya yang terintegrasi dan bridging dengan sistem informasi pihak ke-1. Jadi ini lebih kepada pencatatan untuk pelayanan, baik itu kontak langsung maupun telekonsultasi itu juga harus dicatat di dalam rekam medis. Terkait juga pelayanan, di sini artinya pencatatan tadi harus sesuai dengan ruang lingkup, jadwal praktek, prosedur layanan kesehatan,
yang dimana terlampir di lampiran 1 di perjanjian kerjasama ini, dan tanpa meminta biaya tambahan kepada peserta. Kemudian di kewajiban pihak kedua, yang dimana dulu belum ada, ini tambahan, yaitu melakukan pelayanan promotif preventif perorangan secara intensif termasuk promosi dan edukasi kesehatan, kemudian screening riwayat kesehatan tertentu, tindak lanjut pemantauan peserta hasil screening prolamis, serta pemantauan peserta program rujuk balik. Artinya ini menyesuaikan dengan Permenkes 3 2024 dan PPJS nomor 3 2024. Ini menjadi kewajiban Bapak Ibu di dalam pelaksanaan kegiatan promotif preventif, prolamis, dan PRP. Kemudian lanjut untuk kewajiban berikutnya terkait dengan menyediakan sarana prasarana sesuai ketentuan peraturan perundangan. Di sini ada penambahan selain sarana prasarana dan juga perangkat pendukung untuk eligibilitas peserta JKN. Untuk saat ini di FKRTL untuk fingerprint dan biometrik untuk face recognition. Nah, nanti di FKTP itu bisa menyesuaikan dengan ketentuan nanti apakah perlu juga fingerprint ataupun yang lain. Artinya di situ lebih kepada perangkat yang mendukung eligibilitas peserta JKN. Kemudian yang berikutnya terkait dengan data, khususnya tadi ya, sertifikat akreditasi, kemudian izin operasional gitu ya, kemudian SDM klinis, sarpras, lingkup layanan, waktu praktek gitu ya, dan data training ini wajib memberikan data kepada pihak 2 kepada pihak 1 secara lengkap, benar, dan terkini melalui aplikasi Hafiz, kecuali untuk bagi FKTP non-Jarkomdat ini secara dokumen tertulis itu. Kemudian berikutnya di kewajiban pihak kedua yang dimana terkait dengan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN untuk kegawat daruratan medis. Di sini kewajiban dari Bapak Ibu FKTP adalah memberikan pertolongan pertama juga dan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN untuk yang mengalami kegawat daruratan di medis. Artinya juga harus melakukan pertolongan pertama. Kemudian berikutnya juga memasang janji layanan JKN berupa poster, spanduk, banner, atau media yang lain sesuai dengan ukuran standar yang ditetapkan pada panduan pelayanan prima dan ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat serta bisa diakses oleh peserta dan mengimplementasikan isi janji layanan JKN. Jadi memastikan kembali untuk janji layanan apakah poster, spanduk, banner. Kalau yang sudah apa ya bahasanya, mencuri apa itu, sudah rusak, itu harus diperbarui ya Bapak Ibu, dan memastikan bahwa implementasi juga berjalan di tempat Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kesan. Jadi kewajiban juga di tempat Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada peserta terkait kesan yang setelah mendapatkan layanan melalui aplikasi Mobil JKN maupun Poros. Kemudian juga ada kewajiban pihak kedua berikutnya adalah terkait pengembalian kelebihan pembayaran kepada pihak 1 di dalam hal terjadi kelebihan bayar berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal internal, kemudian hasil audit administrasi klaim, review capaian KPK, dan atau verifikasi pasca klaim yang telah disepakati oleh para pihak. Kemudian juga tadi ya untuk kewajiban pihak kedua, jadi Bapak Ibu berkewajiban melakukan persetujuan fakta integritas untuk jumlah tenaga medis yang berpraktek di bulan itu melalui aplikasi Hafiz paling lambat setiap tanggal 4. Tadi ya, menjadi perhatian khusus untuk karena ini menjadi dasar penetapan untuk besaran kapitasi dan juga norma kapitasi. Ini mohon nanti dipastikan itu. Oke, lanjut. Kemudian juga terkait dengan pasal berikutnya adalah masuk ke pasal pembinaan dan pengawasan.
Jadi sebelumnya untuk kepentingan pemeriksaan atau audit terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, maka pihak kedua diwajibkan untuk menyediakan bukti layanan yang lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan berlaku, sepanjang bukti yang diminta berhubungan dengan kasus yang diaudit. Nah, di PKS 2025, untuk kepentingan pemeriksaan ataupun audit dan ataupun audit medis termasuk review capaian KPK, maka pihak kedua berkewajiban untuk menyediakan dokumen berupa data klaim, dokumen rekam medis berdasarkan sampel sesuai kebutuhan audit, audit medis, dan atau review capaian KPK. Kemudian bukti pendukung penelayanan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang bukti yang diminta ini berhubungan dengan kasus yang diaudit dan atau audit medis, baik itu soft file maupun dokumen fisik sesuai dibutuhkan oleh auditor. Jadi lebih dipertegas dan diperjelas bahwa kegiatan untuk pemeriksaan audit, baik itu audit medis maupun audit administrasi dan review capaian KPK, maka ini diharapkan penyiapan dari pihak kedua terkait dengan dokumen data klaim. Kemudian yang berikutnya terkait pasal pembinaan dan pengawasan, khususnya di pasal 4, dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pihak ke-1 dapat melakukan verifikasi pasca klaim setiap bulan. Kemudian audit administrasi klaim sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun, maka di 2025 ini pihak ke-1 dapat melakukan verifikasi pasca klaim setiap bulan, kemudian juga review capaian KPK setiap bulan, kecuali untuk PKS, dokter gigi, dan dokter umum, serta audit administrasi klaim sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Jadi ini sudah menjadi pasal khususnya di pembinaan dan pengawasan. Kemudian di pasal verifikasi pasca klaim dan audit administrasi klaim, Bapak Ibu, di mana sebelumnya pihak ke-1 melaksanakan audit administrasi klaim ini sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun, hanya dalam hal terdapat kondisi terindikasi penyalahgunaan pelayanan kesehatan yang diperoleh dari hasil verifikasi pasca klaim. Maka untuk PKS 2025, di mana pihak ke-1 melaksanakan audit administrasi klaim ini sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun terhadap klaim paling lambat 12 bulan pembebanan sebelumnya. Artinya ketika misal PKS 2025, maka nanti kami juga akan melakukan audit administrasi klaim untuk tahun 2024. Kemudian dalam hal tidak ada kesepakatan antara atas hasil verifikasi pasca klaim dan atau audit administrasi klaim yang bukan terindikasi kecurangan, selanjutnya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian untuk klaim dispute. Ini untuk pasal verifikasi pasca klaim dan audit administrasi klaim. Ya, lanjut. Kemudian masuk di pasal sanksi yang sebelumnya tidak ada di PKS 2025 untuk pasal sanksi. Apabila telah diberikan surat teguran sebanyak 3 kali, namun pihak kedua tidak ada perbaikan dan atau terdapat keluhan berulang dari peserta, maka pihak ke-1 dapat mengakhiri perjanjian kerjasama. Kemudian yang berikutnya, yang sebelumnya tidak ada, di pasal sanksi 2025, dalam hal tindakan kecurangan JKN, dilakukan oleh salah satu pihak, maka diberlakukan sanksi administrasi tambahan berupa denda dan atau pengakhiran perjanjian kerjasama sesuai ketentuan perundangan. Dan sanksi administrasi ini tidak menghapus sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya di sini ketika Bapak Ibu ada potensi atau terbukti lah tindakan kecurangan, maka ini dilakukan baik itu sanksi administrasi, kemudian sanksi denda, pengakhiran kerjasama, sampai dengan sanksi pidana. Ini sudah diatur di pasal sanksi. Ketentuan berikutnya adalah terkait dengan pengenaan masa berlaku surat teguran, yang dimana di sebelumnya setelah 30 hari kalender ini
harapannya ada tindak lanjut gitu ya. Tapi lebih diperjelas di pasal sanksi ini di 2025, ketentuan waktu pengenaan untuk teguran tertulis paling cepat setelah 30 hari kalender yang dimana dimaksud di ayat 2, ini dikecualikan untuk pasal E terhadap tindakan kecurangan. Jadi untuk surat teguran Bapak Ibu itu ada masa berlaku 30 hari dan harus ada upaya perbaikan di situ. Tetapi kalau itu sudah terindikasi kecurangan, itu maka bisa langsung diberikan surat teguran. Ini di situ langsung berlaku untuk surat tegurannya ketika sudah terindikasi kecurangan. Kemudian dalam hal pihak kedua terbukti melakukan tindakan kecurangan, maka sanksi di sini bisa berupa pengakhiran kerjasama Bapak Ibu. Dan baru nanti bisa bekerjasama kembali dalam jangka waktu paling cepat 12 bulan sejak mendapatkan surat peringatan ataupun surat pengakhiran kerjasama terkait dengan adanya terbukti fraud. Ya, lanjut Mbak. Kemudian untuk pasal pengakhiran kerjasama juga di sini berlaku masa berlaku sertifikat habilitasi pihak kedua berakhir atau tidak berlaku, maka efektif pada akhir bulan sebelum masa berlaku habis sertifikat, maka perjanjian kerjasama bisa berakhir. Artinya di sini nanti dipastikan bahwa sertifikat habilitasi di tempat Bapak Ibu ini juga masih berlaku ya, karena ini menjadi persyaratan mutlak juga. Kemudian terkait berikutnya adalah pasal pengakhiran di mana terkait surat peringatan maksimal sebanyak 3 kali gitu ya. Ini di PKS 2025 dalam hal terjadi pengakhiran kerjasama yang disebabkan karena kecurangan, maka para pihak dapat dilaksanakan kembali. Artinya di situ maka selain kalau terbukti kecurangan tadi ya, surat pengakhiran dan juga paling cepat 12 bulan untuk bisa bekerjasama kembali. Kemudian apabila terjadi pengakhiran kerjasama, maka Bapak Ibu ada kewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis maupun pengumuman kepada peserta mengenai rencana pengakhiran kerjasama tersebut. Jadi artinya di sini lebih kepada pengumuman, pemberitahuan terkait dengan pengakhiran kerjasama. Ya lanjut Mbak. Kemudian untuk pasal mekanisme informasi dan penanganan pengaduan ya Bapak Ibu, di mana sebelumnya tidak ada di PKS 2025, pihak kedua ini menyediakan dan menetapkan petugas. Jadi selain menyediakan sarana juga menyediakan petugas yang ditunjuk sebagai fungsi pelayanan informasi dan unit penanganan pengaduan peserta dan menyampaikan secara tulis kepada pihak satu. Artinya di sini nanti dalam bentuk SK siapa yang ditunjuk petugasnya untuk bisa disampaikan ke BPJS Kesehatan. Kemudian juga di pihak satu maupun pihak kedua di PKS 2025 ini wajib untuk menggunakan akses aplikasi ya Bapak Ibu terkait kanal layanan tatap muka maupun non tatap muka melalui aplikasi yang berlaku. Artinya di sini untuk pemberian informasi dan penanganan pengaduan sudah ada aplikasi namanya SIPP. Jadi ini ada memastikan untuk petugasnya menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian untuk mekanisme pemberian informasi penanganan pengaduan yang berikutnya adalah terkait dengan dalam hal diperlukan eskalasi ataupun tindak lanjut, maka para pihak saling berkoordinasi melalui petugas yang telah diberikan kewenangan sesuai dengan SLA penyelesaian yang telah ditetapkan. Kemudian pihak keduanya berikutnya adalah penginputan pelayanan informasi penanganan pengaduan melalui aplikasi SIPP, baik yang telah disesuaikan maupun yang masih dalam koordinasi dengan kantor cabang di pihak satu. Oke, lanjut. Kemudian terkait tambahan berikutnya ada di pasal lain-lain Bapak Ibu, terkait khususnya perubahan pejabat yang dimana diatur bahwa pihak ke-1, artinya di sini BPJS Kesehatan, akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua selambat-lambatnya 7 hari kerja apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang. Artinya di BPJS ada perubahan kepala cabang misal. Itu wajib kami menyampaikan ke Bapak Ibu maksimal selambat-lambatnya 7 hari kerja
terkait perubahan tersebut. Kemudian di pihak kedua, yaitu di tempat Bapak Ibu, apabila ada perubahan pejabat, maka ada kewajiban menyampaikan kepada pihak ke-1 secara tertulis, dan nanti kita akan membuatkan berita acara perubahan pejabat tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam perjanjian kerjasama ini. Nah, ini diatur khusus di pasal lain-lain. Kemudian lanjut, perubahan berikutnya ada di pasal monitoring evaluasi. Jadi di sini lebih diperjelas terkait monitoring evaluasi yang nanti kita bisa lakukan setiap bulan, 3 bulan per semester melalui kegiatan MONEF, yaitu untuk terkait MONEF kapitasi berbasis komitmen untuk KBK. Kemudian utilisasi review untuk UR. Kemudian untuk kegiatan MONEF, review kesesuaian rujukan spesialistik dari FKTP yang ditegakkan sebagai kasus non-spesialistik di FKRTL. Kemudian juga pengelolaan prolanis terkendali, peserta rujuk balik aktif, screening riwayat kesehatan dan tindak lanjut screening, kemudian MONEF survei kepuasan peserta, kesan dan rating FKTP, kemudian MONEF sibling, hasil verifikasi pasca klaim, audit administrasi klaim, dan kepatuhan. Jadi nanti di pasal monitoring evaluasi ini nanti sudah ada kegiatan monitoring yang nanti akan dilakukan setiap bulan, 3 bulan, dan per semester. Ya, lanjut. Nah, yang berikutnya terkait dengan lampiran Bapak Ibu, di mana perubahan di sini hanya di lampiran 1 dan 2, di mana untuk di lampiran 1 khususnya terkait dengan jenis layanan rawat jalan tingkat pertama, di mana di situ komposisinya mulai dari administrasi pelayanan, kemudian yang terbaru ini adalah pelayanan promotif preventif perorangan melalui pemberian pelayanan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi rutin, kemudian keluarga berencana, baik itu konseling, kontrasepsi, kemudian vasektomi, tubektomi yang bekerjasama dengan BKKBN. Kemudian tambahan berikutnya juga screening riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu, serta peningkatan kesehatan bagi peserta pendidikan penyakit kronis. Artinya di sini sesuai Permenkes 3 2024 dan BPJS 3 2024 untuk jenis layanan. Kemudian lingkup berikutnya adalah pemeriksaan pengobatan konsultasi medis. Kemudian juga untuk tindakan medis non spesialistik ini lebih dipertegas, diperjelas, yaitu untuk tindakan medis non spesialistis bedah maupun non bedah. Kemudian tambahan juga untuk layanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Kemudian di jenis layanan berikutnya kesehatan gigi non spesialistik, pemeriksaan penunjang diagnostik tingkat pertama, kemudian pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi informasi, apakah itu telekonsultasi, promotif preventif antara FKTP dengan peserta terdaftar, dan terakhir home visit. Ini jenis pelayanan di tingkat pertama untuk lampiran 1. Kemudian di berikutnya juga yang sebelumnya tidak ada perubahannya terkait dengan penyesuaian prosedur pelayanan kesehatan, yaitu ada rawat jalan tingkat pertama, kemudian promotif preventif melalui pelayanan screening kesehatan, dan pelayanan rujuk balik. Kemudian di perubahan berikutnya di lampiran kedua yang sebelumnya tidak ada, jadi pembayaran kapitasi per bulan ini berdasarkan masa berlaku SIP dokter dan atau dokter gigi yang berlaku selama 1 bulan penuh. Artinya lebih menjelaskan bahwa kapitasi yang kita bayar ini berdasarkan masa berlaku SIP dokter umum maupun dokter gigi yang ada di FKTP untuk 1 bulan penuh. Lanjut. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini kami sampaikan bahwa untuk perjanjian kerjasama di 2025 ini kita mengacu perjanjiannya melalui elektronik kontrak. Jadi ini sudah diatur ketentuan Undang-Undang ITE, baik itu terkait dengan keabsahan kontrak elektronik, kemudian ketentuan kontrak elektronik. Ini sudah nanti mungkin bisa dibaca ya Bapak Ibu. Jadi untuk 2025
kami BPJS Kesehatan Surabaya memastikan bahwa Bapak Ibu sudah punya tanda tangan elektronik kontrak dan juga e-materai. Nah, nanti arahnya kita menggunakan e-kontrak untuk PKS 2025. Oke, lanjut, Mbak. Nah, latar belakang kenapa harus melalui e-kontrak ya Bapak Ibu. Jadi, kalau secara nasional gitu ya, ada lebih dari 26.000 vaskes yang bekerjasama. Kemudian di cabang Surabaya sendiri ada 235 FKTP penunjang yang kerjasama, kemudian 60 FKRTL dan sisanya optik, apotek, dan penunjang. Jadi hampir total itu 495. Maka perlu perubahan di dalam perjanjian kerjasama melalui e-kontrak. Kemudian juga dinamika terkait dengan penyesuaian regulasi kebijakan, kemudian lebih kepada hemat waktu dan biaya, serta adanya kebutuhan di dalam perencanaan khususnya di 2023. Oke, lanjut Mbak. Ini bentuk perjanjian kerjasama Bapak Ibu. Jadi nanti kita mengacu yang di sebelah kiri, yaitu kontrak elektronik, yang di mana sudah pakai tanda tangan elektronik, kemudian kita sudah pakai e-materai. Kalau yang sebelah kanan ini adalah kontrak digital. Ini yang kemarin kita laksanakan di 2024. Sehingga di 2025 ini kita menggunakan kontrak elektronik. Oke, lanjut. Nah, untuk pemanfaatan tanda tangan elektronik, kemudian e-materai pada aplikasi Hafiz, maka ini perlu dukungan Bapak Ibu untuk memastikan Bapak Ibu sudah mendaftar melalui apa? Melalui penyedia tanda tangan elektronik yang di sini sudah tersertifikasi ya Bapak Ibu. Lanjut, Mbak. Kalau untuk yang instansi, ini biasanya pakai BSSN gitu ya. BSRE, maaf. Balai Sertifikasi Elektronik Badan Cyber dan Sandi Negara. Kemudian untuk yang non instansi atau swasta, monggo Bapak Ibu bisa memilih. Di sini ada 9 ya. 9 vendor untuk tanda tangan elektronik dan e-materai. Bisa pakai PRIVI, identitas digital, bisa pakai apa ini? Peruri ya, Bapak Ibu. Monggo menyesuaikan atau VIDA boleh monggo. Yang jelas nanti bisa dikunjungi melalui website. Di situ sudah kami tampilkan alamat websitenya. Kemudian nanti bisa berkontak person. Itu sudah ada di situ semua. Oke, lanjut. Terakhir, harapan kami hari ini adanya sosialisasi, perjanjian kerjasama, dan menegaskan kembali dari surat kami yang sebelumnya sudah kami sampaikan terkait dengan template perjanjian kerjasama tahun 2025. Harapan kami ada pemahaman yang sama, baik itu FKTP, kemudian BPJS Kesehatan terkait dengan isi klausul. Kemudian juga sudah terimplementasinya elektronik kontrak di 2025 ini. Mungkin itu Bapak Ibu penyampaian materi dari saya. Berikutnya nanti ditambahan dari Mbak Putri terkait dengan teknis Hafiz, yang dimana kemarin kita ada audit ya, Hafiz versi 6.0, dimana nanti juga tanda tangan untuk e-kontrak Hafiz juga. Saya akhiri untuk materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Ya, terima kasih Pak Eka untuk penyampaian materi hari ini. Baik, kita lanjut ke tutorial administrasi PKS ya Bapak Ibu. Izin saya share screen. Ya, baik. Ini adalah tampilan Hafiz FKTP ya Bapak Ibu ya. Jadi ada cek data rekredensialin Anda. Kemudian kita klik di rekredensialin.
Nah, Bapak Ibu bisa memastikan dari School Self-Assessment, kemudian score credentialing, kemudian di pojok kanan itu ada draft PKS. Nah, Bapak Ibu bisa uh, mengeluarkan tampilkan ini nanti besok ya Pak, besok pada pukul 9 Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat hari ini tampilannya belum keluar draft PKS. Jadi besok jam 9 akan saya reminder kembali untuk cek aplikasi Hafiz masing-masing. Jadi secara aplikasi draft PKS di sini akan keluar. Jadi tinggal kita klik. Nah, kemudian yang paling atas ada Vaskes belum memilih metode PKS. Jadi kita bisa klik. Nah, di sini ada dua metode, baik e-kontrak maupun kontrak digital. Jadi kita bisa pilih Ada e-kontrak. tulisannya. Kemudian di sini ada persetujuan. Bisa kita klik saya setuju. Kemudian kita simpan. Setelah disimpan, Bapak Ibu bisa mengisi data pihak kedua. Ini tidak terlalu cepat ya saya menjelaskan. Jadi untuk nomor PKS Vaskes, jadi Bapak Ibu bisa mengisi seperti tahun sebelumnya bahwa nomor surat PKS itu sama halnya seperti nomor surat, di mana nomor surat merupakan susunan nomor urut penulisan, kode surat, tanggal, bulan, serta tahun pembuatan surat, di mana nomor surat ini akan menjadi nomor PKS. Jadi boleh Bapak Ibu, ini bebas ya Bapak Ibu, saya berikan contoh aja. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu tidak bingung ketika mengisi nomor PKS. Jadi mungkin bisa depan diisi kode FKTP-nya, garing PKS, kemudian garing bulan, garing tahunnya. Atau kalau misalnya di instansi itu kan biasanya ada nomor surat, monggo kita bisa menyesuaikan nomor surat tersebut. Jadi kita isikan ini ya Bapak Ibu. Nih, kemudian nama penandatanganan. Jadi ini bisa diganti ya. Jadi ini kita tinggal di ketikan aja nama yang penandatanganan. Jadi untuk penandatanganan ini ada dasarnya ya Bapak Ibu. Jadi untuk nama penandatanganan kita bisa pilih pemilik, penanggung jawab, pimpinan. Apabila yang menandatangani PKS ini nanti adalah pemilik, maka Bapak Ibu bisa menuliskan dasar penetapannya melalui akte notaris. Jadi ketika saya tulis klik pemilik, kemudian saya pilih akte notaris, masukkan dasar penetapannya nomor akta notaris. Nah, bila ketika kita memilih penanggung jawab, maka kita pilih surat izin operasional. Jadi di surat izin operasional itu ada nama dokter penanggung jawab. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan nama dokter penanggung jawabnya. Kemudian ada pilihan juga pimpinan. Jadi pimpinan di sini juga ada, misalnya kalau puskesmas bisa menggunakan SK. Jadi nomor SK kepala puskesmasnya boleh dicantumkan di sini. Kemudian tanggal surat keputusan Vaskes. Jadi dasarnya itu ya Bapak Ibu. Kalau pemilik akta notaris, penanggung jawab dibuktikan dengan surat izin operasional. Untuk pimpinan bisa dibuktikan dengan surat kuasa atau surat keputusan. Kemudian kita isi
UP Vaskes ini kita isi nama kliniknya ya Bapak Ibu. Kemudian PIC-nya ditulis nama PIC. Kemudian untuk nomor HP-nya diisi nomor HP yang update ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik simpan. Setelah simpan, di sini akan ada 3 ya Bapak Ibu, simpan data, download draft PKS, kirim catatan PKS ke BPJS. Setelah simpan, pastikan kirim ke kami, ya. Jadi kita klik. Catatan ini diisi, monggo silahkan disesuaikan dengan kondisi vaskes masing-masing. Isi data pihak kedua telah terisi. Kemudian kirim. Nah, selesai. Nah, ini draft PKS-nya akan masuk ke kami, Bapak Ibu. Ya, kemarin minggu lalu kami telah mengirimkan draft PKS. Nah, draft PKS itu memang dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Jadi harapan kami draft PDS itu dapat dipelajari. Nah, untuk data-data PKS, tidak semua data itu diakomodir di Hafiz. Nah, ini ada beberapa data yang memang belum diakomodir di Hafiz. Jadi untuk data korespondensi, ini Bapak Ibu nanti bisa isi, formnya nanti saya kirim di grup setelah pertemuan hari ini. Kemudian nomor rekening, jadi saya memastikan kembali nomor rekening yang digunakan pembayaran pada PKS tahun 2025 ya Bapak Ibu. Kemudian rekening cadangan, nah dipastikan kembali rekening cadangan ini adalah rekening yang berbeda dengan rekening utama Bapak Ibu. Jadi ketika rekening utamanya Bank BTN, rekening cadangannya berarti di luar rekening Bank BTN. Bukan beda nomor rekening saja, tapi beda bank. Itu J. Kalau misalnya tidak ada rekening cadangan, monggo langsung diisi kosong aja. Kemudian data jejaring ini juga belum diakomodir di draft PKS Hafiz. Jadi monggo Bapak Ibu bisa mengisi untuk data jejaring bidan, kemudian laboratorium, kemudian dan apotek. Jadi kalau misalnya apoteknya atau labnya ini satu atap, dikosongi saja. Nah, untuk bidan jejaring yang memiliki lebih dari 1 bidan jejaring, tinggal di copy saja, kemudian taruh di bawahnya Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian ada jadwal praktek dokter. Nah, di ini diisi juga. Dipastikan kembali data yang diisi ini adalah data yang sudah terekam di Hafiz. Kemudian yang terakhir ada petugas perlindungan data pribadi dari pihak kedua, dari mulai nama, jabatan, email, dan nomor HP.
Mbak, boleh beda nggak kalau perlindungan data pribadi dengan PIC? Boleh, monggo dipersilahkan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di FKTP masing-masing. Mungkin itu untuk tutorial administrasi PKS, Pak. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Pak. Monggo dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin kita bisa diskusi atau ada yang mengajukan pertanyaan. Monggo dipersilakan. Izin bertanya Mbak Putri, Ya, monggo kalau dipersilakan. kalau untuk TPMDG itu kan bukan surat izin operasional ya Mbak Putri ya, berarti surat izin Oh praktek. iya, betul dok. Boleh menggunakan surat izin operasional. Izin praktek dok, mohon maaf. Izin Jadi itu matersul. tadi yang saya contohkan memang klinik Pratama ya dok. Kalau yang nanti dibuka TPMD dan TPMDG yang keluar adalah hanya SIP. Gitu ya dok. Kita lanjut ke klinik siar Pak. Monggo dari klinik siar. Sore Bu Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Putri, ini tadi saya kan cek HP saya ya. Ini kok lupa ya, kemarin itu yang bagian recredentialing, yang metode PKS ini kemarin Vaskes belum memilih metode PKS. Mm-mm. Ini Iya Mbak. kemarin apa saya belum ngisi ya, atau emang gini dasarnya? Ya sesuai yang saya sampaikan tadi Mbak, untuk tampilan draft PKS bisa dicek besok ya Mbak. Besok ya, Kalau siap. hari ini masih belum bisa keluar draft PKS-nya. Karena kami Iya, masih maaf. memproses satu persatu ya. Oh iya, takutnya saya tadi ketinggalan karena ada Zoom lain. Baik, Bu Putri, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Monggo dipersilahkan. Bapak Ibu monggo dipersilakan raise hand untuk langsung bertanya. Kita ke kolom chat dulu ya Pak. Ini dari Pondok Kasih, izin saya bacakan. PKS elektronik kontrak, Pondok Kasih belum ada. Cara melihatnya bagaimana Pak? Ya, sama dok pertanyaannya dengan klinik siar. Jadi hari ini belum bisa dicek untuk draft PKS-nya, dok. Besok pagi jam 9 saya reminder kembali untuk cek hafiznya masing-masing. Kemudian Puskesmas Simalawang. Hatinya kosong ya Pak. Izin Dokter Trinova Diana untuk DPP memilih penanggung jawab ya Mbak. Iya dok, betul. Jadi untuk DPP sesuai surat izin operasional, surat izin praktek boleh diisi penanggung jawab atau pimpinan. Kemudian dari Dokter Nana, Pak Eka mohon izin untuk TPMDG dan TPMD, apakah harus tanda tangan elektronik? Tuh, kemudian ini untuk Pak Eka ya, biar dijawab Pak Eka. Ya, itu benar tadi itu yang karena kita investasi 2025 ini untuk Pak, masih itu Pak, mute mungkin. ya masih dokter Nana. Jadi untuk yang kontraknya di dalam PKS 2025 untuk tempat praktek mandiri dokter maupun dokter gigi ini 2025 sudah harus pakai kontrak. Artinya di situ sudah harus menggunakan tanda tangan elektronik dan materai. Itu dok. Dokter Nana,
Sudah cukup jawabannya, Dok? Ini sambil ngelayani pasien mungkin, Pak. Izin kita lanjut dari Bu Diah Susanti, Bu Santi ya, Klinik Mitra Sehat. Izin bertanya Mbak Putri, berarti untuk PKS ini baru bisa ditandatangan kalau sudah kerjasama dengan salah satu vendor yang tadi disampaikan oleh Pak Eka. Ya, betul Bu Santi. Jadi boleh monggo dipersilahkan koordinasi atau mendaftarkan tanda tangan sign digital ya. Jadi FKTP memastikan kembali yang akan tanda tangan siapa. Nah, setelah dipastikan kembali yang tanda tangan siapa, beliau didaftarkan tanda tangannya ke badan sertifikasi tersebut, Bu Sandi. Jadi boleh salah satu, monggo dipersilahkan memilih mana yang lebih mudah, mana yang lebih terjangkau harganya. Monggo silahkan. Kemudian Bu Ariana Ulfa, ini dari KF Mulyasari ya, Mbak? Bu Putri, kalau ada perubahan pimpinan klinik, apakah harus mengganti di Hafiz dan setelah itu bersurat terkait pergantiannya? Baik, terima kasih Mbak Ariana. Jadi untuk pergantian pimpinan, pergantian nomor rekening, sama perubahan SDM, ini wajib bersurat Bapak Ibu ke kami. Jadi memastikan kembali karena data-data ini adalah data krusial di mana untuk dipakai untuk dasar pembayaran kami. Jadi memang FKTP wajib menginformasikan secara resmi ke kami. Gitu, Nje. Jadi kalau misalnya nanti ini di tahun 2025 ini, Mbak saya mau ganti nomor rekening. Boleh monggo silakan langsung diganti di draft PKS, tapi dilampirkan surat keterangan bahwa ada pergantian nomor rekening. Termasuk dengan juga perubahan pimpinan klinik. Gitu. Kemudian dari Dr. Siti Nur Aisyah, tugas perlindungan data kualifikasinya apa ya Mbak? Ini maksudnya PDP ya Pak? Ya, betul, Pak. Monggo Pak. Iya. Terkait PDP. Terima kasih Pak. Jadi untuk yang terkait dengan pejabat PDP ya, untuk yang menjaga data pribadi, jadi nanti untuk kualifikasinya untuk puskesmas biasanya itu dipegang oleh KPU, artinya memastikan sistem informasi bersama tim IT ya, memastikan bahwa tidak ada kebocoran data, dipastikan bahwa PIC untuk user aplikasi itu sudah sesuai dengan data integritas. Jadi lebih kepada dari sisi keamanan, security, data pribadi di peserta yang ada di masing-masing platform. Karena kita sama-sama sebagai pengendali data yang bisa mengakses data pribadi peserta di melalui aplikasi yang terintegrasi tadi ya, apakah itu tiket, kemudian juga iCare itu juga menjadi potensi ketika membuka akses pelindungan data pribadi oleh peserta. Ini itu jadi untuk yang di puskesmas biasanya untuk dibuka oleh KPU ya. Ya, terima kasih Pak. Pak, kita lanjut ke yang SN ya Pak. Boleh monggo silakan kepada klinik Optima. Tadi ada dokter Indi juga. Monggo silakan. Selamat sore Pak Eka dan rekan-rekan semuanya. Pak Eka, tadi saya ada pertanyaan mengenai kapitasi berdasarkan komitmen tadi. Nah ini kita coba review di draft yang dikirimkan oleh Mbak Putri sebelumnya. Itu masih terdapat penilaian KKBK yang memilih itu angka kontak dan macam-macam. Nah mungkin kita tadi lumayan yang agak kebingungan yang dimaksud dengan kapitasi berdasarkan komitmen itu seperti apa gitu Pak? Perhitungannya nanti seperti apa dan mungkin ada perubahannya di mana? Ya, terima kasih ya Mas. Jadi di browser sudah dengan review KPK ini lebih kepada proses audit ya. Jadi selain audit administrasi klaim,
pas KB. Nah, ini juga ada review KBK. Jadi lebih pada memastikan tim nanti auditor nanti lihat capaian dari kan indikator KBK itu masih sama ya, tiga ya, indikator pompa, kemudian vokalis terkendali, kemudian juga statistik, itu indikatornya masih sama. Tetapi nanti ketika ada review capaian KBK, kepada memastikan tadi ya, rekaman, pencatatan, yang nanti ke depan itu wajib pelayanan kontak tidak langsung maupun langsung itu juga harus tercatat juga di rekam medis. Nah, ini yang mungkin nanti saya tidak dipastikan bahwa itu sudah tercatat dan terekam di aplikasi maupun rekam medis. Itu Mas Aziz. Oke, baik. Untuk berarti secara indikator KPK-nya nggak ada perubahan Pak ya, hanya nantinya ada mungkin audit dan berdasarkan real datanya gitu Pak ya. Ya, itu masih sama nanti indikatornya. Belum nanti kalau ada perubahan nanti kami juga akan sesuaikan regulasi. Itu Mas. Oke, informasinya Pak. Ya, terima kasih. Ini tadi ada handle ini, tapi kayaknya udah nggak ada. Lanjut ke kolom chat ya Pak. Dari Pak Bimbi, Mbak Putri, misal pas mengisi ada yang salah apa bisa diperbaiki. Dari data isian itu kan Pak maksudnya Pak Bimbi. Ya, mungkin dari yang saya contohkan itu maksudnya yang salah diisi atau yang gimana Pak? Iya Mbak Putri, yang tadi dikasih contoh tadi misal ada yang salah itu kan sudah terkirim ke BPJS, itu bagaimana entah angkanya dicetak apa gitu. Oh ya, boleh, monggo dipersilahkan Pak. Kalau misalnya ada yang salah, boleh chat melalui Telegram saya untuk saya kembalikan ke Faskes. Gitu ya. Gimana? Terima kasih. Kemudian dari bulan ini Nayaka ya. Ya, Mbak Putri dari Nayaka mau bertanya untuk e-kontrak infonya membutuhkan 5 assign dan 2 materai. Nah, ini 5 assign itu apa termasuk yang lampiran untuk jejaring ya Mbak? Karena kemarin di lampiran jejaring ada tanda tangan. Jadi untuk tanda tangan sign digital ya Bu. Kemarin memang saya infokan ada 5 assign, kemudian 2 materai. Tapi ini saya ralat hari ini karena ada komitmen yang kami hilangkan. Jadi Bapak Ibu di satu PKS itu hanya membutuhkan 4 esai dan 1 e-materai. Nah, untuk lampirannya bagaimana Mbak? Lampiran ini tetap ditandatangan basah oleh jejaring. Jadi untuk bimbingan lab dan apotek ini tetap tanda tangan basah. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk e-kontrak ini, jadi ketika nanti prosesnya Bapak Ibu tadi selesai kirim draft PKS ke kami, tunggu draft PKS fix yang akan saya kirimkan melalui Telegram. Kemudian Bapak Ibu di bagian lampiran boleh ditandatangankan jejaring terlebih dahulu. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan draft PKS yang tadi diklik kirim BPJS, tunggu dari saya PKS fix siap di DS. DS itu digital signature. Jadi prosesnya nunggu dari kami Bapak Ibu. Nanti setelah saya kirim yang fix, Bapak Ibu di pada lampiran jejaring boleh tanda tangankan ke jejaring masing-masing. Setelah tanda tangan jejaring masing-masing, keseluruhan draft PKS tadi kemudian di-upload di Afis. Nah, baru Bapak Ibu bisa melakukan sign digital.
Ya, mudah-mudahan nggak bingung ya Bapak Ibu. Boleh nanti ketika Bapak Ibu sudah memilih esai, nanti akan saya bantu untuk cara melakukan esai tersebut. Jadi masing-masing profesor itu memiliki tata cara tersendiri, Bu. Kemudian dari Vincentius, mohon dibantu share daftar penyedia e-materai dan Einstein. Jadi kami sudah dari Pak Eka itu sudah ada penyedia e-materai dan Einstein Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke webnya masing-masing, jadi disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Karena beberapa provider juga mempunyai persyaratan dan tata cara sendiri. Kemudian klinik Elion untuk tanda tangan elektronik ini apakah harus bekerjasama dengan MOU atau PKS atau sekedar mempunyai tanda tangan elektronik dari vendor tersebut? Ya, cukup memiliki tanda tangan elektronik tersebut Pak dari vendor yang akan dihubungi apa jadi ya vendor yang nanti disampaikan di materi. Jadi nanti kita akan mendapat tanda tangan elektronik itu. Nah kemudian nanti akan kami proses di dalam PKS-nya. Izin bertanya, kebetulan kami KTP Universitas, apakah pimpinan KTP boleh WR3? Boleh Mbak Siska ya ini? Boleh, monggo silakan Mbak. Mungkin lebih disampaikan juga ke pimpinan universitas ya terkait tanda tangan digital tadi ya. Biasanya kan yang mempunyai tanda tangan digital itu rektorat ya Mbak. Jadi mungkin bisa dikoordinasikan dari awal untuk pimpinan dan tanda tangan di PKS ini nanti. Kemudian Bu selamat sore Bu. Tungkan kan kalau saya tahu Bu ini dosen saya Pak. Sarannya sebaiknya yang mana? Beda dalam bidang jujur Bu, saya nggak tahu. Mungkin kalau ada tentang tahun 2024 ya Bu, itu yang lebih sering dipakai oleh KTP itu TV dan TV Bu. Jadi mungkin nanti saya share juga kontaknya. Kalau tadi yang share di materi adalah web, nanti saya bisa share kontaknya ya Bapak Ibu. Share kontaknya untuk TV dan TV. Tapi bukan berarti kami menyarankan dua tersebut ya. Jadi tetap keputusan FKTP monggo dipersilakan. Dokter Lilian, Eka mau bertanya berasa sertifikat elektronik ini ada instansi dan instansi ini. Nah yang Pak Eka. Iya, cuma dibuka websitenya Bapak Ibu. Kemarin saya juga cek di bulan September gitu di web masing-masing di web TV itu ada 200.000 Bapak Ibu itu sudah dengan tanda tangan. Nah kalau di kami kan mungkin ada tanda tangan ya, jadi bisa menggunakan itu. Ini dokter sendiri. Jadi saya bacakan kawan-kawan ini tanda-tanda elektronik kontrakannya ini mahal banget. Ada yang murah. Coba panjangan cek tiap panjangan atau banyaknya pembahasan seperti kalibrasi, pembuangan limbah, belum lagi tambah biaya yang lain dari dana tangan elektronik. Mohon dibantu solusi tambah lagi dokter lagi.
Ya, solusi belum saya di komitmen dari masing-masing lembaga yang bersamanya terkait dengan pelaksanaan yang telah Jadi, ya, terima kasih Pak. Kita lanjut ke ASN ini. Ada perwakilan dari Puskesmas, mohon dipersilakan Dok RSI. Puskesmas Kelas ya Dok. Selamat sore Dok. Selamat sore ya. Ya, Dok. Ini tentang belum sudah mendapatkan draft apa namanya PKS ya. Ini di dalam irama perjanjian ruang lingkup pelayanan. Poin arah wajib irama itu ada asas pelayanan. Nah ini yang dimaksudkan dari jelas seperti apa yang dimaksud. Apakah tidak baik terjelas dalam PKS biar tiap tadi terjadi saling persepsinya masing-masing begitu. Ya. Apa-apa rasa sehat atau surat-surat yang termasuk dalam layanan administrasi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak Eka. Ya, masih dong. Jadi kalau dan istilahnya mereka sudah wilayah investasi. Negara mau dipersiapkan oleh berkaitan dengan investasi layanan sudah jadi situ tidak ada tidak sudah ada transaksi transaksi kemudian jangan sampai sudah ada perjalanan pembangunan biaya transaksi kalau terkait dengan transaksi kemudian dia sudah jadi dalam itu transaksi ya terima kasih Pak. Kita lanjut ke kolom chat. Apakah tetap dibutuhkan stempel basah? Ya, stempel basah kalau ada sign digital tidak lagi Dok, kecuali untuk jejaring. Jejaring tetap menggunakan stempel basah dari jaring masing-masing. Kemudian dari klinik Chandra Medika, izin selama saya lola semua yang paling murah adalah Inviada dan Meruli. Nah, terima kasih punya Mbak April. Mungkin saya share juga Mbak April. Kontaknya ya, ini juga punya kontaknya Inviada. Nah, mohon nanti boleh share Mbak April atau ini grup KTP ya, supaya bisa membantu FKTP lain untuk segera mendaftarkan tanda digitalnya. Mohon juga sebelum tadi diulang yang tanda tangan di tanggal dulu atau kirim KKS habis dulu. Izin saya ulang ya Mbak April secara singkat ya. Jadi tadi tampilannya dipasang lagi pada credentialing itu sudah muncul draft KKS ya. Nah draft KKS ini Bapak Ibu bisa cek kembali besok pukul 9. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang Mbak belum boleh jangkau saya. Nah setelah ada draft KKS kemudian diklik, kemudian dipilih metodenya kontrak dan kontrak digital. Setelah ada persetujuan, klik simpan, kemudian lakukan pengisian data pihak kedua, mulai dari PKS, kemudian jasa penetapan nama yang bertandatangan sampai data PIC. Kemudian klik simpan, baru kemudian kirim ke BPJS. Klik kirim BPJS. Setelah kirim secara habis, nanti ada form untuk
data-data yang tidak diakomodir di Hafiz. Jadi sore ini saya share di grup ya Bapak Ibu, apa saja yang tidak diakomodir di draft PKS yang ada di Hafiz. Salah satunya jejaring. Setelah dikirim, kemudian PKS yang bisa diupload nanti terakhir dari saya dalam bentuk PDF. Nah itu yang akan diupload di aplikasinya vendor. Jadi nguploadnya bukan di aplikasi Hafiz ya. Jadi nguploadnya di aplikasi vendor untuk dilakukan sign digital. Setelah sign digital berhasil, kalau nggak pede, boleh kirim saya dulu, Mbak, ini sudah betul atau belum. Kalau yakin sudah betul, boleh langsung di-upload di Hafiz. Nah, itu nanti akan masuk saya, kemudian akan ditandatangani digital oleh kepala cabang. Nah, setelah ditandatangani kepala cabang, proses PKS selesai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ngeprint lagi, tidak perlu kirim ke BPJS lagi. Draft itulah yang dipakai dasar kami dan FKTP untuk melakukan pelayanan di tahun 2025. Itu ya Mbak April. Kemudian untuk Dr. Yolanda, untuk tanda-tangan dan mereka elektronik, apakah tidak ada bantuan pembayaran ditanggung di separuh atau berapa persen gitu? Ya, ini sama mungkin pertanyaannya ya, sama klinik sebelumnya. Oh iya, terima kasih Mas Immanuel ya dan bantu jawab. Jadi sudah ada apa saja urutannya yang harus dilakukan oleh Faskes. Nanti juga akan saya rekam kembali di grup. Jadi Bapak Ibu bisa pantau grupnya untuk melakukan proses administrasi PKS. Ya, untuk Dr. Trinova Diana, betul Dok. Jadi ada 4 e-sign dan 1 e-materai saja. Ya, untuk nanti alur proses PKS, untuk Dinas Kesehatan mungkin untuk kami melakukan pembahasan dengan bagian hukum ya Bapak Ibu, khusus yang dengan PKS gitu ya Pak, dengan puskesmas ya Pak. Jadi Bapak Ibu yang FKTP Puskesmas mohon didukung, kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan bagian hukum terkait PKS ini. Sudah Pak, kalau mungkin ada yang raise hand langsung Bapak Ibu, mohon dipersilakan sebelum saya tutup. Oh, ini ada dari klinik PMI. Bapak Putri izin tanya bedanya e-kontrak dengan kontrak digital. Jadi kalau e-kontrak itu kedua belah pihak, baik BPJS dan Faskes, semua menggunakan sign digital. Tapi kalau kontrak digital, itu BPJS menggunakan sign digital, Faskesnya menggunakan tanda tangan basah. Itu ya dari PMI. Kemudian terakhir dari Dr. Trinova, Mbak Putri untuk petugas perlindungan data, boleh saya isi saya sendiri. Boleh monggo, silakan Dok. Ada lagi ya presesian langsung? Izin mengulangi ya Bapak Ibu, jadi besok dipastikan kembali, dicek kembali di Hafiz sudah muncul draft PKS. Kemudian jangan lupa untuk data isian
PKS selain yang diakomodir di Hafiz diisi kembali kemudian dikirim ke kami. Nah, untuk paling lambat kapan ya Pak? Ini kita sepakati bersama. Ya, jadi terkait dengan kontrak ini kami harapkan sebelum tanggal 20 Desember ini sudah akhir ya Bapak Ibu. Karena ini juga kami harus ada proses untuk bagian keuangan sebagai dasar di dalam pembayaran kapitasi bulan Januari 2025. Jadi mohon nanti Bapak Ibu memastikan yang pertama terkait dengan tanda tangan elektronik yang MIRI, karena ini khusus untuk penandatanganan kontrak saja, bukan sampai dengan klaim. Itu. Kemudian yang kedua, dipastikan kembali tadi sudah sampaikan Mbak Putri ya, terkait jejaring bisa nanti tanda tangan pasal dan stempel. Dan kami harapkan untuk DFKPD ini bisa selesai maksimal di tanggal 20 Desember ini. Mungkin itu Mbak Putri. Ya, baik Pak. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita sosialisasi hari ini, izin kita ambil dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu, dan dipastikan kembali Bapak Ibu yang sudah join pada siang sampai sore hari ini, jangan lupa untuk mengisi absensi ya Bapak Ibu. Sudah saya share di chat maupun di grup Telegram. Baik, kita ambil gambar. Bapak Ibu boleh aktifkan video masing-masing. Di 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide-nya sampai 10 ini Pak. Sampai 5 aja ya Bapak Ibu. Izin 1, 2, 3. Satu lagi terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan berakhirnya diskusi kita pada hari ini, semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat untuk kita bersama, khususnya untuk pelayanan di tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada siang sampai sore hari ini, dan tak lupa kami ucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Izin saya akhiri link Zoom-nya.